Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Ananda santri santriwati insan cendekia boarding school Payakumbuh di mana saja berada, pertama dan utama kalinya tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meski sedang menghadapi yang namanya wabah corona yang sedang melanda dunia hari ini, tapi insyaallah tidak akan mengurangi semangat kita untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, mereguk hikmah dari ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Seiring dengan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah izinkan kita untuk berkumpul bersama menjadi bagian dari Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh mulai dari tahun ajaran 2020-2021 ini. Ananda semua perlu kita sadari bahwa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang mesti dan selalu harus kita perbaharui. Kenapa demikian? Karena setiap hari ada saja yang Allah berikan untuk kita. Kadang Allah berikan nikmat untuk kita, kadang Allah juga berikan ujian untuk kita. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menjadikan hidup kita dan mati kita ini untuk menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan memberikan ujian kepada kita, kita juga harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena syukur adalah bagian dari cara kita menghargai apapun kehendak, apapun takdir dari Allah SWT kepada kita. Setelah itu, dalam menghadapi musibah tentunya kita juga harus bersabar kepada Allah. Selain dari itu, kenapa kita harus senantiasa ingat dengan Allah dalam keadaan seperti apapun yang kita hadapi? Karena memang jauh sebelum kita dilahirkan, saat kita masih berada di alam rahim ibu kita, Allah menanyakan kepada kita, alastu bi rabbikum? Apa jawab kita? Qalu bala syahidna. Ya, kita menyaksikan bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah adalah Tuhan kita. Maka oleh sebab itu, di mana saja kita berada, kita harus selalu bertakwa, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Nah, salah satu bentuk ketakwaan kita itu adalah bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring doa, mudah-mudahan Allah menjadikan kesyukuran kita ini sebagai bukti bahwa kita selalu ingin diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena juga Allah telah janjikan untuk kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukuri nikmat Allah, Allah tambah nikmat itu. Kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, Allah beri kita ancaman berupa azab yang pedih. Bertambah itu gimana Ustaz? Oh, bertambah itu bukan berarti 1 tambah 1 jadi 2, enggak. Tambah dalam hitungan Allah berbeda dengan tambah hitungan kita. Kalau tambah hitungan kita lebih dari sisi kuantitas namanya. Apa itu kuantitas? Jumlahnya. Akan tetapi kalau bertambah dari sisi Allah, insya Allah bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Apa yang bertambah dalam kehidupan kita yang kita inginkan? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan.
Nah, ini insya Allah akan Allah berikan agak kepada asyakirin, kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita, teladan yang mulia di dalam hidup kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kenapa kita harus bersolawat kepada Rasulullah? Karena Rasulullah adalah teladan dalam hidup kita. Karena Rasulullah adalah insan pilihan Allah yang diutus untuk memperbaiki umat manusia, termasuk kita hari ini. Risalah yang telah dibawa oleh Rasulullah kurang lebih 15 abad yang silam sampai hari ini masih relevan untuk kita amalkan, sampai hari ini masih layak untuk kita jalankan, sampai hari ini masih banyak yang bisa kita ambil keteladanan dari risalah-risalah serta jalan-jalan kehidupan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Selain itu, tentunya kita juga ingin agar bersolawat kita kepada Rasulullah ini untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan memberikannya 10 kebaikan untuknya. Di ayat Al-Quran Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi, maka kita juga harus bersolawat untuk Nabi. Nah, solawat untuk Nabi itu, kalau teman-teman kemarin waktu masih sekolah di SD pernah main kasti, ada bola yang bulat yang dari karet itu kalau bola kasti itu atau bola tenis itu kita lemparkan ke dinding, kita lemparkan ke lantai, sekuat-kuat kita melempar, sekuat itu akan kembali kepada kita. Betul tidak? Kalau kita lemparkan dia ke lantai, mantulnya tinggi, sekuat-kuat kita lempar, setinggi-tinggi pula pantulannya. Kenapa demikian? Karena bola kasti itu terbuat dari karet. Nah, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, begitu juga perumpamaan bersolawat untuk Nabi. Sebanyak-banyak kita bersolawat untuk Nabi, insya Allah sebanyak itu juga Allah akan berikan syafaat melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka kita selalu bersolawat. Kalau misalnya teman-teman, anak-anak Ustadz saat duduk di kursi lalu agak sakit pinggangnya, berdiri, Allahumma salli ala Muhammad, Masya Allah, bertambah terus selawat kita, bertambah terus syafaat yang akan kita dapatkan. Tapi kalau seandainya kita mengeluh, aduh, nah ini apa yang kita dapatkan? Gak ada apa-apa yang kita dapatkan. Maka teman-teman, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, mari senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah SAW agar insya Allah Allah akan berikan syafaatnya melalui Rasulullah SAW kepada kita. Dan berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita semua, ustadz-ustazah di sekolah, keluarga besar Insan Cendekia, Ananda di rumah beserta keluarga besarnya, diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama kapilah Rasulullah menuju surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ananda, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah SWT, para santri dan santriwati Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, pada kesempatan ini Ustaz diminta memberikan tausiah sebagai rangkaian akhir dari kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah kita. Tausiahnya diminta kepada Ustaz, bagi yang masih belum kenal, Ustaz adalah kepala sekolah, ya, kepala sekolah di SMP yang insya Allah nantinya akan banyak berurusan dengan anak-anak Ustaz saat anak-anak Ustaz nanti semua sudah berada di sekolah kita. Nah, Ananda semua anak-anak Ustaz yang dimuliakan, insya Allah tema kita adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu artinya kalau dalam bahasa kita, birrul walidain itu dari dua kata. Yang pertama albir, bir itu kebaikan, berbakti. Al-walidain, walid orang yang melahirkan kita, walidain ayah bunda kita, bapak ibu kita, papa mama kita. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang ayah bunda kita. Bukan hanya satu, tapi dua-duanya. Ustadz, kami sedih Ustadz. Kenapa? Cuman bunda aja yang ada, ayah sudah tidak ada lagi. Maka birrul walidain kita justru lebih banyak akan terasa oleh orang tua kita manakala mereka sudah tidak ada lagi di atas dunia ini.
Bagaimana caranya? Nanti Ustaz akan sampaikan. InsyaAllah Ustaz akan sampaikan. Namun sebelumnya Ustaz ingin jelaskan kepada Ananda semua, pada anak-anak Ustaz semua yang berada di rumah, di mana saja berada, bahwa di sekolah kita itu tidak ada mengenal yang namanya libur. Jangan takut, jangan heran, jangan risau dulu. Kok nggak ada libur Ustaz? Nanti gimana kami bisa bermain di rumah? Gimana kami bisa melepas rindu kepada adik-adik di rumah? Bagaimana kami bisa bermain berlibur lagi ke rumah nenek atau ke rumah opa dan oma? Oh tenang, kita memang tidak ada liburan di sekolah ini. Yang ada namanya adalah birrul walidain. Besok anak-anak Ustaz akan akrab dengan istilah ini. Akan akrab dengan istilah birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Sudah Ustaz katakan tadi, berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Nah, insya Allah nanti saat waktu-waktu misalnya kalau biasanya di sekolah kita, kalau sekolah dalam keadaan normal itu sekali 2 bulan, sekali 3 bulan kita melaksanakan birrul walidain. Itu Ananda semua diizinkan pulang ke rumah selama 10 hari. 1 minggu. 10 hari senang pula anak-anak Ustaz nanti. 1 minggu pulang ke rumah, ngapain? Belajar di rumah. Terus apalagi? Birrul walidain. Bukan liburan. Jadi nggak bisa kami ngapain? Nggak bisa. Ngapain di rumah? Bantu orang tua. Apa yang bisa dibantu? Nanti Ustaz jelaskan. Atau besok ketika sampai di sekolah akan disampaikan oleh Ustaz dan Ustazah di sekolah. Harus dibuktikan. Ananda misalnya mencuci piring, nanti akan dipoto oleh ayah atau bunda, dikirim ke ustaz-ustazah di sekolah, menandakan bahwa anak ustaz di rumah sudah melaksanakan kegiatan birrul walidain. Anak ustaz yang lain misalnya ada juga mengajarkan adik mengaji, harus dijadwalkan. Pagi menolong bunda membersihkan rumah, siang menolong ayah berjualan di tokonya, sore membawa adik bermain, malam mengaji Al-Quran dan mengajar adik mengaji, malam sebelum tidur membuka buku pelajaran, membaca buku pelajaran. Maka insya Allah kalau itu yang Ananda lakukan semua, maka anak-anak Ustadz akan terbiasa dengan kegiatan birrul walidain yang memang akan kita laksanakan di sekolah kita. Nah, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke kajian kita. Kenapa kita harus melaksanakan birrul walidain? Yang pertama, jelas-jelas bahwa birrul walidain itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an yang Ustaz bacakan di awal kita tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kata Allah SWT di dalam surat Luqman ayat 14, dan kami merintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu akan kembali. Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Ustaz di mana saja berada. Jadi ini sudah jelas-jelas penegasan pertama kenapa harus birrul walidain, karena memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentu mutlak harus kita kerjakan, mutlak harus kita jalani, harus kita jalankan. Kemudian yang kedua, bahwa berbuat baik kepada orang tua itu adalah teladan dari nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya. Teman-teman ingat kisah ya, ingat kisah di dalam Al-Qur'an cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu siapa nama anak Nabi Ibrahim? Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, apa yang terjadi? Besok insya Allah ini beberapa minggu lagi kan kita Idul Adha nih. Anak-anak Ustaz semua bisa tahu bahwa akan ada yang namanya sebuah ibadah yang kita laksanakan setiap hari tasyrik, mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu berkurban. Kisahnya apa? Kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak yang berbakti kepada ayahnya. Coba teman-teman bayangkan, sekarang mana ada anak yang mau seperti itu, seperti Nabi Ismail. Begitu diperintahkan kepada ayahnya untuk mengorbankannya, justru Nabi Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Yakinlah, percayalah bahwa engkau akan menemuiku dalam keadaan orang-orang yang bersabar.
Anak-anak ustaz yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini teladan para nabi yang harus kita jalani. Selain dari itu, kita tidak ingin keluarga kita itu. Jadi keluarga itu teman-teman ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu keluarga Abu Lahab. Nah, ini cerita dalam Al-Quran ini. Keluarga Abu Lahab itu apa? Suami dengan istri sama-sama, apalagi anak. Suami dengan istrinya sama-sama celakanya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Hafal anak-anak ustaz semua ayatnya. Baca artinya. Semua dikisahkan tentang Abu Lahab beserta istrinya ingin mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tipe keluarga itu ada keluarga yang istrinya, ibunya baik, tapi suaminya atau ayahnya enggak baik. Siapa contohnya? Fir'aun alaihissalam. Astagfirullahaladzim. Fir'aun, laknatullah. Fir'aun itu, ya, Raja Fir'aun itu nama istrinya adalah Aisyah. Aisyah itu orang yang bertakwa kepada Allah. Sementara Fir'aun itu adalah orang yang paling syirik dan membangkang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh keluarga yang kedua dalam Al-Quran. Keluarga yang ketiga, suaminya baik, istrinya enggak baik, sama anaknya. Siapa contohnya? Suaminya atau istrinya atau keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Teman-teman tahu kisahnya? Nabi Nuh, nabi yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, tapi kemudian beristri dengan seorang wanita yang ingkar, yang tidak mau menuruti ajakan suaminya untuk bertakwa kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, keluarga apa? Ini contoh teladan yang kita ingin buat dalam keluarga kita. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Keluarga Nabi Ibrahim itu punya istri namanya Bunda Hajar, Siti Hajar. Lalu kemudian punya anak namanya Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Nah, keluarga Nabi Ibrahim ini adalah contoh keteladanan keluarga yang sempurna. Bagaimana tidak sempurna? Ayahnya taat, ibunya baik, anaknya juga soleh, anaknya juga baik kepada orang tuanya. Maka anak-anak ustaz yang dimuliakan Allah SWT, saat kita berbakti kepada orang tua dengan meladani Nabi dan Rasul Allah ini, insya Allah itu merupakan bagian dari usaha kita ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah SWT. Kemudian anak-anak, teman-teman, para ananda yang dimuliakan Allah SWT, anak-anak ustaz, bahwa cara kita untuk berbuat baik kepada orang tua itu ada beberapa hal. Ada 5. Yang pertama itu al-ihsanu ilaihima, berbuat baik kepada keduanya. Apa itu berbuat baik? Ya berbuat baik. Misalnya nama anak ustaz Azim, tolong ambilkan kursi itu, kata Abi, kata ayahnya. Lalu Azim dengan segera harus mengambil kursi itu. Misalnya nama anak ustaz Fatimah, tolong belikan garam ke kedai sebelah. Baik bunda, insya Allah Fatimah akan langsung segera membelinya. Senang hati orang tua kita. Itu namanya al-ihsanu ilaihima, berbuat baik kepada keduanya. Kemudian yang kedua, al-qiyamu bihukukihima, menunaikan hak-hak keduanya. Ini dia. Bagaimana hak orang tua kita? Hak orang tua kita itu yang pertama, hak dihormati, hak dihargai, hak disayangi, hak dicintai. Banyak hak orang tua kita. Tinggal kita saja lagi yang mau menjalankan. Mau tidak kita al-qiyamu bihukukihima, menunaikan hak-haknya itu. Maka bagaimana caranya Ustadz kalau kita ingin menunaikan hak orang tua kita? Kalau orang tua kita masih hidup, ambil tangannya, cium salam tangannya, salam kemudian cium tangannya, menjadi bagian dari hak mereka. Kalau hak berarti itu jadi kewajiban kita. Maka anak-anak ustadz bisa melakukannya. Kemudian juga al-iltizamu ta'atihima, bertekad, berkomitmen di dalam hati untuk ta'atihima, mentaati keduanya. Jangan sampai, kalau kata dalam Al-Quran kan Allah katakan fala takul lahuma uff, jangan katakan uff, jangan katakan ih, jangan katakan cis, jangan katakan jangan katakan ya enggak lama, atau dan lain-lain sebagainya. Ketus, intinya ketus kita kepada orang tua, enggak boleh. Tapi bagaimana caranya? Cara kita iltizamu ta'atihima, bertekad kita untuk mentaati kedua-duanya.
Mentaati itu sejauh apa? Sejauh masih dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz yakin anak-anak Ustaz yang ada yang masuk pesantren ini kan karena taat mau atas perintah orang tua, karena memang untuk kebaikan. Kecuali disuruh melakukan hal-hal yang enggak baik, ya enggak boleh. Tapi kalau disuruh melakukan hal-hal yang baik, itu dipersilahkan. Yang keempat, anak-anak Ustaz, ijtinabu isyatihima. Menjauhi isyatihima. Isyatihima itu yang buruk menurut mereka. Apa yang mereka enggak suka, jangan kita lakukan. Contoh, bunda sering bilang sama kita, kakak kalau kotor-kotor jangan langsung pegang adik ya. Adik kan masih bayi, masih kecil. Maka jangan dilakukan itu. Jangan pernah kita sesekali melanggar apa yang mereka larang. Atau misalnya menjauhi sesuatu yang mereka tidak suka. Ini ayah kita, nah ini contohnya, ayah kita sudah tidak ada. Kayak Ustadz nih, ayah Ustadz sudah tidak ada, ayah Ustadz sudah meninggal. Tapi Ustadz berusaha, kalau sesuatu yang ayah Ustadz paling tidak suka, Ustadz berusaha meninggalkannya. Apa contohnya? Misalnya tidur pagi-pagi setelah bangun subuh. Wah, ini ayah Ustadz paling marah, jangan tidur juga lagi, nanti hilang rezekinya. Lain-lain macam-macam yang namanya orang tua, tentu dengan segala cara menasihati anaknya. Maka kalau kita tahu bahwa itu tidak disukai oleh orang tua kita, jangan lakukan itu. Untuk apa? Agar orang tua kita ridho. Kalau orang tuanya masih hidup, Masya Allah, pasti mereka senang. Alhamdulillah, saya senang anak saya. Banyak teman-teman, anak-anak yang masuk pesantren ini 1 bulan, 2 bulan, begitu mereka pulang ke rumah, orang tuanya langsung telepon Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Edi. Waalaikumsalam. Ini bundanya, ini Ustadz. Oh iya bunda, ada apa? Wah, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ananda sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya Ustadz. Biasanya dia seperti ini, seperti itu. Sekarang tidak mau lagi seperti ini, seperti itu. Masya Allah, senang hati orang tuanya. Itu yang kita inginkan. Kemudian yang kelima, fi'lu ma yuridihima. Melakukan apa-apa yang diinginkan mereka. Kalau tadi meninggalkan apa-apa yang dilarang atau tidak disukai mereka, kalau ini melakukan apa-apa yang diinginkan, disenangi oleh mereka. Apa yang disenangi mereka? Berpakaian yang rapi, menutup aurat, membantu ibu, menolong, menjaga adik dan lain sebagainya. Atau, ini ada lagi kuncinya nih. Kalau pengalamannya sama Ustadz, misalnya ayah Ustadz tadi Ustadz ceritakan, ayah Ustadz sudah meninggal, sudah tidak ada lagi. Maka caranya Ustadz suruh berusaha memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang disayangi, dihormati, dihargai oleh ayah Ustadz. Teman-teman juga gitu. Kalau misalnya ada orang tua yang sudah tidak ada, maka ketika nanti pulang dari pesantren lalu datang, oh kalau tidak salah bapak ini temannya ayah ana ini, udah nanti salami aja dia, Assalamualaikum bapak, ini saya anaknya si Anu itu pak, temannya bapak. Oh iya, Alhamdulillah, senang hatinya. Maka insya Allah akan mengalirkan pahala untuk kedua orang tua kita. Nah ini teman-teman yang perlu kita ingat tentang bagaimana cara kita melakukan birrul walidain. Jadi sekali lagi Ustadz ingin menekankan bahwa birrul walidain ini program utama di sekolah kita yang akan kita laksanakan nanti. Saat libur tidak ada libur, yang ada birrul walidain. Semua akan melaporkan apa-apa kegiatan-kegiatan yang ada di rumah kepada wali kelas atau kepada ustadz ustazah di sekolahnya nanti. Dengan itu insya Allah kita akan terbiasa berbuat baik kepada orang tua. Jadi jangan dulu anak-anak ustadz langsung ini memang manja, atau nanti bagi ayah atau bunda ini anaknya memang manja. Enggak ada. Ustadz yakin ketika anak-anak ustadz nanti masuk asrama, masuk sekolah, insya Allah akan menjadi generasi yang mandiri, akan menjadi anak-anak yang soleh, yang cerdas, yang berani. Makanya visi misi sekolah kita mencetak atau mewujudkan generasi yang islami, cerdas, islami, mandiri, berprestasi. Baik teman-teman, anak-anak Ustadz semua, barangkali itu yang bisa Ustadz sampaikan dalam kajian kita. Insya Allah saat ananda semua sudah datang ke sekolah, kita akan lebih banyak berinteraksi, mendapatkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, serta tausiah-tausiah dari Ustadz dan Ustazah di sekolah nantinya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.